Halo, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eee, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus 3 ya, kalkulus lanjut. Materi terakhir yang sudah saya sampaikan adalah integral tak wajar, batas tak terhingga. Nah, jadi eee, untuk materi terakhir itu integral tak wajarnya, batasnya yang tak terhingga ya. Nah, jadi untuk batasnya tak terhingga, saya ingin mengingatkan kembali. Nah, kalau dia batasnya tak terhingga itu, dia akan melibatkan integral tentu dengan batas atas yang tak terhingga. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua itu adalah batas bawahnya yang tak terhingga. Yang ketiga itu batas bawah dan batas atasnya yang tak terhingga itu ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang dipelajari tentang integral tak wajar ini, nah ini membuat kesimpulan ini ya, apakah integral tak wajarnya itu konvergen atau divergen gitu ya. Nah, ini saya tidak akan mengulang lebih lanjut tentang integral tak wajar karena materi ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, tapi uh, terkait dengan pembahasan hari ini, kita akan belajar tentang integral tak wajar, integran tak terhingga. Jadi integrannya yang tak terhingga ya. Kalau tadi itu batasnya yang tak terhingga, kalau ini adalah integrannya yang tak terhingga. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu integran. Nah, integran itu kalau kita lihat tulisannya itu agak dekat dengan eh, kata integral gitu ya. Bedanya cuma huruf L sama huruf N. Oke, sekarang kita lihat dulu supaya kita lebih memahami, supaya kita juga mengetahui integran itu apa gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini saya punya integral tentu ya. Nah, integral batas atasnya, nah ini terbalik ya. Batas atasnya itu satu, tapi batas bawahnya itu negatif 2 gitu ya. Nah, ini satu batas atasnya. Nah, jadi saya punya integral dengan batas uh, bawahnya itu negatif 2, batas atasnya itu satu. Sedangkan fungsinya itu adalah x kuadrat dx gitu ya. Nah, kalau kita integralkan, nah ini integral tentu. Nah, misalkan kita integralkan dulu 1 per x kuadrat dx. Nah, itu sama juga dengan integral x pangkat negatif 2 dx gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini dengan menggunakan rumus itu ya, ax pangkat n dx, nah itu adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c gitu ya. Nah, kita gunakan rumus itu untuk mengintegralkan x pangkat negatif 2 dx itu. Sehingga kita peroleh hasil integralnya itu adalah negatif x pangkat negatif 1. Gitu ya. Atau bisa kita tulis juga dengan negatif 1 per x gitu ya. Nah, itu adalah hasil integral dari x pangkat negatif 2. Nah, tapi di sini ada batas bawah dan ada batas atasnya. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya itu. Gitu ya. Batas bawahnya itu negatif 2, batas atasnya itu adalah 1 gitu ya.
Nah, sehingga kalau kita lanjutkan ini, negatif 1 per yang atas dulu ya, atas dikurang yang bawah, 1 dikurang yang bawah, negatif 1 per, nah itu negatif 2. Nah, negatif 1/1 itu adalah negatif 1. Nah, sedangkan negatif ketemu negatif gitu ya. Nah, ini jadi positif. Nah, positif di, diketemukan lagi dengan negatif yang di depan ini ya. Nah, jadi negatif 1/2. Sehingga negatif 1 dikurang setengah. Sama juga dengan negatif 3/2 gitu ya. Nah, itu kalau kita integralkan lurus-lurus dari batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 1, dengan fungsinya itu 1/x² dx. Hasilnya itu adalah negatif 32, sama dengan yang ini ya. Nah, oke. Nah, tapi apa makna dari integral tentu ini? Nah, ketika kita maknai integral tentu ini, nah kita bisa lihat di gambar bawah ini, fungsinya itu adalah 1/x² gitu ya. Batasnya itu adalah negatif 2 sampai dengan 1. Nah, jadi integral tentu batas bawah itu negatif 2, batas atasnya negatif 1, itu adalah luas daerah di bawah kurva 1/x². Nah, sehingga kalau kita terjemahkan ini ya, dalam lingkaran ini, yang saya buletin ini, luas daerah di bawah kurva 1/x². Jadi kalau digambarkan itu yang berwarna biru. Dan setelah diintegralkan, nah ini negatif 3/2 hasilnya. Tapi kalian pasti tahu gitu ya, kalau dibawa ke aplikasi luas daerah di bawah kurva yang negatif seperti ini, jadinya positif gitu ya, karena tidak ada luas daerah yang nilainya negatif. Oke, tapi kita tidak berbicara tentang itu lagi. Tapi kita bicaranya di hasil hitungnya ini gitu ya. Nah, coba kita perhatikan pada gambar. Kalau kita gambar, ini kurvanya itu adalah, nah ini ya, batasnya. Nah, gitu ya. Ternyata asimptotnya itu adalah garis X sama dengan 0 gitu ya. Artinya ketika X sama dengan 0, fungsi dari 1/x² ini, nah tinggal kita substitusikan. Ketika X-nya sama dengan 0, 1/0² gitu kan. Kalian tahu hasil dari 1/0² itu bagaimana? Oke ya. Nah, kalian sudah tahu hasilnya bagaimana? Nah, karena ternyata fungsi dari 1/x² ini, ketika X-nya sama dengan 0, nah hasil dari 1/0 itu, nah, seperti yang kalian sebut tak definisi gitu ya. Oke. Nah, tapi dari gambar ini kalian bisa menyadari terkait dengan integral tak wajar, integran, yang disebut dengan integran gitu ya. Nah, hasil dari negatif 3/2 ini
ternyata gitu ya, ini hasil kalau kita integralkan secara lurus. Tapi setelah kita lihat gambarnya, ternyata fungsi itu asimptotnya itu adalah di X sama dengan 0 gitu ya. Artinya eh, fungsi di X sama dengan 0 itu tidak ada nilai Y-nya gitu ya. Bukan tidak ada, tapi karena tak definisi tadi ya. Nah, fungsi tidak akan pernah menyentuh sumbu X sama dengan 0 gitu ya. Kalau biasanya kita mengintegralkan fungsi itu ketika tidak mengalami hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi luas daerah di bawah kurva, tapi fungsinya itu selalu ada nilai fungsinya itu selalu ada gitu ya. Nah, tapi di sini untuk kasus ini ternyata nilai fungsi 1 per X kuadrat itu untuk X sama dengan 0 seperti yang kalian ketahui di sini gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan integran tak terhingga. Karena kalau kita teruskan ini kurvanya semakin ke atas, tapi dia tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Oke ya, mudah-mudahan di sini nangkap makna dari integran tak terhingga itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan terkait dengan integran tak terhingga ini. Jadi mudah-mudahan dipahami ya apa perbedaan antara integral tak wajar batas tak terhingga dan integral tak wajar integran tak terhingga. Jadi kalau misalkan integral tak wajar batas tak terhingga itu batasnya yang melibatkan tak hingga gitu ya. Tapi di sini batasnya itu berhingga, ada nilainya 1 dan negatif 2 gitu ya. Tapi yang menyebabkan tak terhingga itu integrannya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu Y gitu ya, atau garis X sama dengan 0. Karena ketika kita substitusi X sama dengan 0, nah 1 per 0 kuadrat gitu ya. Nah, hasilnya kalian tentu tahu. Nah, oleh karena itu, untuk integral batas tentu dari dari negatif 2 sampai 1 gitu ya, untuk fungsinya 1 per X kuadrat, kita tidak bisa mengintegralkannya lurus-lurus seperti integral tentu biasa, karena ada asimptot tadi ya, ada masalah di X sama dengan 0 itu gitu ya. Nah, oleh karena itu itulah yang kita pelajari di integral tak wajar integran tak terhingga ini. Nah, mari kita baca definisi dari integran tak terhingga itu gitu ya, integral tak wajar. Nah, definisinya adalah jika F kontinu pada selang setengah buka. Apa artinya setengah buka? Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ini, yang setengah buka itu nah, yang dimaksud dengan setengah buka itu adalah dari negatif 2 sampai 0 gitu ya. Dari negatif 2 sampai dengan 0. Negatif 2-nya itu ada nilainya gitu ya. Ketika fungsinya 1 per X kuadrat, tinggal kita substitusikan nilai fungsinya itu adalah 1 per 4. Sedangkan untuk 0, nah
1/0 gitu ya. Nah, artinya fungsi itu tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan 0 ini ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan selang setengah buka. Setengah buka itu satunya ada nilai, nah satunya itu tak definisi gitu ya. Nah, kalau dilambangkan ada kurung siku, ada kurung lengkung. Itu bedanya ya. Nah, kemudian di sini dan limit X mendekati B, ada negatif di atasnya ya. Nah, ini artinya kurang dari B. Gitu ya. Dan fx sama dengan tak hingga, maka nah ini rumusannya. Jadi, kalau misalkan kita buat dari selang setengah buka negatif 2 sampai dengan 0, nah kita bisa buat menggunakan rumusan yang ini. Jadi adalah integral dari negatif 2 sampai 0 gitu ya. Nah, fx-nya itu adalah 1/x kuadrat dx. Nah, itu adalah limit. Nah, ini t-nya kita pakai t dulu ya. T ini adalah variabel lain. T-nya itu mendekati 0 negatif gitu ya. Integral A sampai T. A-nya itu adalah negatif 2. T-nya itu nah, tetap T. Karena kita simbolkan dengan T di sini, variabel. T-nya mendekati 0 negatif. Sebelum 0 artinya ya. Nah, di sini 1/x kuadrat dx. Nah, itulah definisi yang pertama dari integran tak terhingga gitu ya. Ketika kita bawa ke gambar yang di samping ini ya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, jika F continue pada selang setengah buka, nah itu dari A sampai B setengah buka itu, contoh A, contoh yang setengah buka dari mulai A sampai B, A-nya kurung lengkung ya, B-nya itu kurung siku. Nah itu kalau digambarkan yang ini ya, yang sebelah kanan ini. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan 0. Nah, itulah masalahnya tadi ya. Dan limitnya itu adalah tak hingga gitu ya. Mengapa limitnya tak hingga ya? Karena kan tadi kalian bisa melimitkan gitu ya. Limit X menuju 0, 1/x itu hasilnya apa gitu ya. Itu tak hingga hasilnya. Jadi limit X mendekati 0 karena 0 yang ini ya. Terus fx-nya itu adalah 1/x kuadrat. Ketika kita substitusi, nah jadi hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Nah, itu menurut definisi, nah ini dia. Nah, tinggal kita buat seperti yang di atas ini ya. Di integral dari 0 sampai 1. 1/x kuadrat dx. Nah, ini adalah limit t menuju 0 positif ya. Artinya setelah 0. Kalau yang tadi ini kan 0 negatif, ini artinya sebelum 0. Sebelum 0 itu ya contohnya itu adalah negatif 1,99999 gitu ya. Sedangkan contoh untuk
nol positif itu setelah nol yaitu contohnya adalah 0,00000001 misalkan ya. Itu contohnya integral. Nah, dari mulai t atasnya itu adalah 1, fungsinya tetap x kuadrat dx gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari gambar yang di samping ini. Dengan garis asimptotnya itu adalah x sama dengan 0. Nah, itu adalah definisi untuk integral tak wajar, integran tak terhingga. Sedangkan untuk yang ketiga ini yang ketiga ya mulainya. Yang ketiga ini adalah jumlah dari yang pertama dengan yang kedua gitu ya. Ya, itu dijumlahkan. Ini dia. Itu definisinya. Jadi kalau misalkan ada yang model integral batasnya negatif 2 sampai 1, fungsinya 1 per x kuadrat dx, kita tidak bisa lurus-lurus mengintegralkannya sehingga memperoleh hasil negatif 3 per 2, tapi mesti dibuat dalam bentuk seperti ini gitu ya. Kita pisahkan sesuai dengan batas asimptotnya yang menjadi batas. Nah, dan kemudian kita jumlahkan hasilnya gitu ya. Nah, karena ada definisi baru untuk kasus yang ketika ada asimptotnya seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan menangkap maksud dari integral tak wajar, integran tak terhingga ini. Nah, mari kita lanjutkan untuk definisinya ternyata belum selesai ya. Nah, ternyata ada kalimat lain, asalkan limit itu ada dan terhingga, dalam hal ini dikatakan integral tersebut konvergen. Apa yang dimaksud dengan limitnya ada atau terhingga? Contohnya misal ketika kita hitung yang pertama ini hasilnya, contoh ya ini adalah 1. Nah, 1 itu adalah ada limitnya, nilai limitnya ada. Dan terhingga 7 misalkan ya. Nah, itu terhingga. Kalau dia ada nilai limitnya, nah itulah disebut dengan konvergen. Nah, terus dalam hal yang lain integral disebut divergen. Nah, kalau hasil integralnya itu adalah tak hingga, gitu ya. Misalkan yang kedua ini, kalau kita hitung hasilnya itu adalah tak hingga, nah itu artinya integralnya disebut divergen, gitu ya. Kalau yang ada nilainya 1, 2, 3, ya artinya selain tak hingga itu konvergen. Kalau dia tak hingga nilai limitnya itu, nah itu divergen. Contoh misalkan kalau kalau yang kasus gambar ini kan kita akan menjumlahkan antara yang sebelah kiri x sama dengan 0, yang ini ya daerahnya, dan yang sebelah kanan gitu ya, yang ini. Kita buat ke dalam definisi integral tak wajar, integran tak terhingga, kita jumlahkan gitu ya kasusnya itu. Misalkan yang atas 1 jumlahkan dengan tak hingga. Nah, ini kan ya tetap tak hingga gitu ya hasilnya. Nah, ketika hasilnya itu adalah tak hingga, ternyata integralnya disebut divergen. Nah, itu maksudnya ya. Itu maksud dari integral tak wajar. Untuk definisi integral tak wajar, integran tak terhingga. Nah, baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang pasti yang perlu kalian ingat di sini adalah definisinya ini. Jadi di sini ada 3 definisi untuk
integral tak wajar, integran tak terhingga. Ada 3 ya. Ini 1, 1, 1. Cara penggunaannya sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang pertama ini adalah kebutuhannya itu yang ini ya, daerahnya. Lihat daerahnya. Nah, jadi batas atasnya itu di X sama dengan 0. Ini kasusnya di X sama dengan 0, dia tidak akan eh, memiliki nilai gitu ya. Karena kalau kita substitusi tadi hasilnya itu adalah 1/0 kuadrat. Tapi kalau batas bawahnya itu negatif 2, nilainya ada gitu ya. Tapi kalau 0 tidak ada. Bukan tidak ada, tak definisi gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sedangkan untuk kasus yang kedua ini, untuk gambar yang saya buat dengan warna merah ini gitu ya, kasusnya. Nah, jadi kasusnya itu adalah batas kirinya itu 1/0 gitu ya, batas kanannya itu ada gitu, 1/1, 1 ya. Nah, itu implementasi dari definisi yang kedua. Sedangkan untuk implementasi dari definisi yang ketiga ini ya tinggal gabungan gitu ya. Gabungan dari yang pertama dan kedua. Dan asimptotnya itu eh, berada di dalam selang dari negatif 1 sampai dari negatif 2 sampai 1. Jadi asimptotnya itu berada di dalam selang. Oleh karena itu untuk menghitung uh, yang ini tadi ya integral negatif 2 sampai 1 untuk fungsinya 1/x kuadrat dx, kalau kita hitung secara lurus kan negatif 3/2, tapi ternyata karena ada kasus di x sama dengan 0 tadi, kita tidak bisa lurus-lurus mengintegralkannya seperti ini, tapi kita harus melibatkan definisi yang ada di dalam kotak biru di layar kalian ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasinya sampai untuk implementasi dari definisi tersebut. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini saya akan mengingatkan kalian kembali tentang limit. Nah, ini ya, ingat kembali limit itu ada 3 modelnya. Nah, karena kan tadi terkait dengan limit yang ada nilainya. Kalau kemarin kan limitnya X menuju tak hingga. Nah, tapi sekarang ada nilainya. Jadi ada 3 model untuk limit. Nah, tapi untuk limit yang pertama langsung disubstitusikan saja X-nya itu sama dengan 2 sehingga diperoleh 36 gitu ya. Nah, tapi untuk model yang kedua ini limitnya itu ada syarat. Ketika kita substitusi X-nya sama dengan 3 ke fungsi X kuadrat dikurang 9 per X pangkat 3 dikurang 27, hasilnya 0/0 gitu ya. 3 pangkat 2 itu 9 dikurang 9 per 3 pangkat 3 itu 27 dikurang 27. Nah, hasilnya itu adalah 0/0 gitu ya sebagai syarat. Kalau dia 0/0 maka kita limitnya itu kita faktorkan. Jadi untuk kasus yang kedua ini difaktorkan. Nah, kalau difaktorkan X kuadrat dikurang 9 itu hasilnya itu adalah X dikurang 3 X tambah 3. Yang bawahnya juga ada X dikurang 3-nya gitu ya. Nah, setelah kita faktorkan dan kita sederhanakan, baru kita bisa mensubstitusikan nilai X mendekati 3 itu gitu ya. Kita substitusikan sehingga hasilnya adalah 2/9. Tapi ingat ya, ada urutannya. Urutannya itu adalah kalau misalkan dia bisa kita substitusikan langsung model yang pertama ini, ada nilainya. Nah, itulah nilai limitnya gitu ya. Tapi untuk yang kasus kedua ini, ketika kita substitusikan ternyata hasilnya 0/0, kita punya teknik lain.
Nah, untuk kasus ini tekniknya adalah difaktorkan. Setelah difaktorkan, disederhanakan, baru ketemulah nilai limitnya. Sedangkan yang ketiga ini, nah ini kalau kita substitusikan X sama dengan 7 juga sama, 0/0. Seperti syarat ini ya. Ini sengaja saya tandain merah. Ada syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kita substitusikan dia hasilnya 0/0. Nah, di sini kita kali dengan sekawan ya. Sekawan, kalau yang ini negatif, sekawannya adalah positif. Setelah kita kali sekawan, kita perolehlah ada faktor yang sama, X dikurang 7 ya. Kita sederhanakan. Setelah disederhanakan, baru disubstitusikan. Ini 1 ya, hasilnya negatif 1. Yang ini ya. Terus X-nya mendekati 7. Tinggal kita substitusikan ke X yang ini dan X yang ini. Nah, ini ya hasilnya adalah negatif 1/56. Ini cuma mengingatkan kalian kembali tentang limit. Karena limit ini akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan definisi yang integral tak wajar, integran tak hingga. Oke ya, mudah-mudahan ini tentang pengetahuan tentang limit ini kalian masih ingat dengan sangat baik. Karena saya tidak akan panjang lebar mengingatkan lagi, karena pengetahuan tentang limit ini akan kalian gunakan di integral tak wajar, integran tak terhingga gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh kasus untuk yang integral tak wajar, integran tak terhingga. Nah, yang pertama itu adalah, nah ini fungsinya ya. Nah, ini kalau kita lihat, coba penyebutnya ini adalah akar 4 dikurang X kuadrat. Akar 4 dikurang X kuadrat ini yang kita pelajari di substitusi trigonometri. Ya, trigonometri. Nah, oke. Mari kita lihat. Fungsinya itu adalah 1 per akar 4 dikurang X kuadrat. Batasnya itu 0 sampai 2. Nah, kita tidak bisa lurus-lurus mengintegralkannya gitu ya. Kita perlu tahu dulu gambarnya seperti apa. Setelah kita gambar, fungsinya itu adalah, nah ini ya, yang garis hijau. Nah, ini 2 di sini ya. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 2. Nah, maka dari itu ketika 2 ini menjadi batas, nah kita gunakan definisi. Jadi ketika kita menggunakan definisi, T mendekati 2 negatif gitu ya. 2 negatif itu adalah sebelum 2. Sebelum 2, nah daerah ini sebetulnya yang kita cari itu ya. Yang sebelum 2. Nah, hasil dari integral substitusi trigonometri ini ya, sin inverse X per 2. Ya, setelah itu ya tinggal kita substitusikan saja. Sehingga diperoleh nilai limitnya itu adalah pi per 2. Oke ya, itu untuk contoh kasus yang definisi pertama. Sedangkan definisi yang kedua, nah contohnya itu ini ya. 1 sampai 2, fungsinya itu 1 per akar pangkat 3 dari X dikurang 1. Kita gambar dulu fungsinya ini yang ini ya, fungsi yang kita gambar tuh yang ini ya. Nah, gambar dulu fungsinya garis yang hijau ya. Dia tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan luas daerah di bawah kurva, nah dari 1 sampai 2 ya,
batas ini ya, 1 sampai 2. Nah, jadi ini ya, ya batas kelewat tadi. Oke, dari 1 sampai 2. Tapi di sini ada masalahnya. Masalahnya itu adalah di X sama dengan 1. Oleh karena itu, kita gunakan definisi yang kedua, gitu ya. Definisi yang kedua. Nah, ini kalian nanti perhatikan gimana cara mengintegralkan untuk fungsi 1/x, 1/akar pangkat 3 dari x dikurang 1. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut hasil integrasinya. Nah, hasil integrasinya itu adalah 3/2 akar pangkat 3 dari x dikurang 1 kuadrat. Itu ya. Nah, jangan lupa menggunakan limit karena ada masalah di x sama dengan 1-nya tadi ya. Jadi ketika dia ada masalah di x sama dengan 1, kita gunakanlah pengetahuan tentang limitnya itu. Di sini ada 2. Nah, batas bawahnya itu adalah T. T-nya itu mendekati 1 positif. 1 positif itu adalah setelah 1. Karena yang kita hitung itu adalah setelah 1. Setelah 1 sampai 2. Sedangkan nilai fungsi untuk X sama dengan 1-nya itu, nah itu yang saya sebut dengan masalah tadi ya. Maka itu integral tentunya itu tidak bisa digunakan lurus-lurus untuk fungsi ini gitu ya. Karena ada masalah di X sama dengan 1. Nah, sehingga ketika kita melibatkan limit di sini, substitusi T-nya mendekati 1, diperolehlah nilai limitnya itu adalah 3/2. Karena ini contoh pertama dengan contoh yang kedua itu ada nilai limitnya. Nah, karena dia ada, maka konvergen gitu ya. Ini juga konvergen sesuai definisi yang tadi. Sedangkan untuk yang terakhir, nah ini adalah implementasi dari yang ketiga. Nah, ternyata ini setelah dihitung nilai limitnya itu adalah hingga dan integral ini disebut dengan divergen gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan integral tak wajar, integran tak terhingga. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami gitu ya. Nah, itulah implementasi dari definisi integran tak terhingga tadi ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada soal. Nah, kalian coba mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, di sini nomor 1, yang ini jawabannya ya. Saya nggak tahu nih, apakah jawaban, lupa saya. Karena ini slide tahun kemarin. Oh, bukan. Bukan itu jawabannya. Nah, ini sebetulnya pengetahuan. Nah, ini jangan dilihat ya. Nah, tapi coba membuat nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, mengapa ini saya sebut pengetahuan? Nah, itu sebetulnya pecahan gitu ya. 8/15 sama dengan 1/5 ditambah 1/3. Nah, ini sebetulnya terkait dengan pecahan parsial. Nah, ini ya. Jadi untuk fungsi ini
kalian buat dulu ke dalam pecahan parsial. Nah, maka dari itu di sini saya bawa kalian ke 8/15 itu adalah 1/5 ditambah 1/3. Gimana caranya gitu ya? Membuat pecahan parsial dari 8/15. Kalau kita kan biasanya 1/5 ditambah 1/3. Nah, ini yang kita cari hasilnya, tapi di sini kita balik. Kalau misalkan diketahui 8/15, nah berapa pecahan parsialnya, gitu ya. Nah, pengetahuan kalian tentang membuat pecahan parsial ini, kalian akan pakai ketika eh, membuat pecahan parsial 5/4x kuadrat dikurang 1. Ini berapa ditambah berapa? Nah, itu ya, karena nanti ini ternyata eh, akan menggunakan integral pecahan parsial untuk fungsinya y sama dengan 5/4x kuadrat dikurang 1. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, silakan kalian coba latihan mengerjakan dua soal ini. Ini dua soal ini adalah tentang integral tak wajar gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, bisa melalui grup WhatsApp. Nah, silahkan didiskusikan, atau bagi yang mau bertanya, karena saya juga ada di dalam grup tersebut, saya ya mungkin akan saya baca juga gitu ya. Oke, ini adalah materi kita hari ini, materi kalkulus, materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan perkuliahan kalkulus lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan uh, ada suatu waktu nanti akan bisa dimanfaatkan oleh kalian. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan uh, selamat belajar, selamat mencoba soal-soal ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.